Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Hari ini aku ada di Damkar di Kabupaten Bandung. Kita mau ada kegiatan di sini. Ada temen di sini, nanti ikuti kegiatannya. Oke. Mas Turman. Halo, pagi Ya, Mas. Selamat pagi. Gimana? Mas Sehat? Eko ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, ini kan hari Gimana? ini pengen ada kegiatan di sini kan, pelatihan saya mau ikut, boleh gabung? Oh, boleh. Boleh. Banget. Ingin perkenalan dulu sama teman-teman semuanya. Ya, boleh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Aditya Swidarto. Saya dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, khususnya pos saya di UPT Utara. Jadi di sini saya sebagai Komandan Regu 1 Peleton 3. Mas Turman ini udah lama di sini Mas, dari sini? Saya bekerja di Dinas Kebakaran Kota Bandung dari tahun 2010 Mas. Oh, 2010 udah 12 tahun. 12 tahun. Jadi pertama itu masih magang lah, relawan. Kalau di luar negeri sering disebutnya volunteer. Volunteer. Jadi tahun 2010 masuk, 2017 ada pengangkatan kontrak. Alhamdulillah masuk, ikut tes. Dan alhamdulillah 2 tahun 2019 ada seleksi CPNS, saya ikutan lagi. Alhamdulillah masuk di dinas sendiri. Penempatan di sini juga. Penempatan di sini ya. Rezekinya di sini alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Ya. Berarti ada langkah-langkahnya, dari pertama relawan. Relawan dulu. Terus jadi karyawan, terus Ada karyawan kontrak. Alhamdulillah bisa Ya, ikut di alhamdulillah. Ini kalau tugas utama itu apa sih Mas? Tugas utama kalau pemadam kebakaran jelas ya Mas ya. Memadamkan kebakaran, cuman tugas pemadam kebakaran itu ada beberapa poin intinya. Yang pertama intinya mencegah dulu Mas. Mencegah dulu ya. Kita sebagai pemadam kebakaran intinya mencegah bagaimana memberi pengarahan atau penyuluhan kepada masyarakat agar kebakaran dapat dicegah atau bisa meminimalisir kerugian. Yang kedua, kita ada pemadaman. Iya, pemadaman. Pemadaman jelas kita, tupoksi kita pemadaman. Ketika ada panggilan darurat kebakaran, kita ya sudah pasti ya kita pemadam kebakaran ya Mas. Kita membantu menyelamatkan, intinya menyelamatkan harta dan benda sama jiwa Mas. Jiwa ya. dan harta benda itu. Yang ketiga ada penyelamatan. Jadi tugas pemadam kebakaran, orang awam sekarang banyaknya tahu tugas pemadam hanya memadamkan kebakaran saja. Betul. Ternyata setelah ditelusuri pekerjaan pemadam kebakaran itu luas Mas. Jadi di poin yang ketiga ini yang penyelamatan, kita lebih sering sekarang menyelamatkan kucing masuk sumur. Iya, sering lihat juga kayak gitu kan. Jadi tugas damkar itu nggak hanya cuma pemadaman api, tapi lebih ke rescue ya. Lebih luas ya. Lebih luas. Terus yang lebih sering lagi penanganan sarang tawon atau kucing tersangkut di pohon nggak bisa turun, biasanya ular, kita gitu ya, ular, gitu. cincin tidak bisa dilepas. Sekarang kita laporannya masuknya ke damkar semua. Pengalaman juga ya. Iya. Berarti emang harus terlatih ya. Iya, wajib terlatih gitu. Iya. Emang wajib ya. Wajib Mas. Kalau nggak terlatih nanti gimana kita mau bantu orang ya kan, Iya, kita harus terlatih dulu. Karena kan keselamatan kita nomor 1. Iya, nomor 1 keselamatan. Hari ini kegiatannya ngapain aja Mas? Hari ini paling kita kegiatan rutin, kita biasanya ada rapat koordinasi dulu sebelum melakukan kegiatan. Nanti kita ada latihan-latihan kecil lah, refreshing. Nanti boleh kita memadamkan api yang kecil-kecilan saja di sini. Kecil aja jangan gitu. Iya. Bahaya ya. Soalnya saya belum terlatih ini ya. Bermain api pasti bahaya, tapi mudah-mudahan insya Allah bersama pemadam semuanya aman. Aman. Kan ada pelatihannya, ada tipsnya, ada triknya juga. Iya, pasti nanti kita. Jadi Mas Eko, sebelum kita lanjut ke kegiatan, nanti kita biasanya pemadam kebakaran melaksanakan apel pagi dulu atau briefing, rapat koordinasi bersama rekan-rekan untuk memulai kegiatan. Ayo, mari Mas Eko. Oke, siap. Mas Turman, ya nggak apa-apa kayak gini. Oh, nanti boleh ada pakai baju. Oh, pakai baju ya. Oke, siap. Kita dikasih. Kita mau ikut kegiatan apel tapi ganti baju dulu. Oke, ikutin. Lanjut. Ini anti air. Anti panas nggak ya? Sebelum kita melakukan apel pagi, jadi kita kedatangan teman kita ya, nama Mas Eko. Mas Eko silakan gabung Mas Eko, gabung aja.
Ya, apel pagi dimulai. Siapkan. Siap. Gerak. Pada membina apel pagi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadir 8 kurang 2, keterangan sakit, laporan selesai. Laporan diterima, kembali ke posisi kanan barisan, kerjakan. Kerjakan. Ya, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi rekan-rekan, hari ini kita kembali lagi melaksanakan piket siaga. Alhamdulillah, untuk rekan kita yang belum bisa hadir atau sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Dan untuk kegiatan hari ini seperti biasa, kita melakukan kegiatan-kegiatan sejatinya pemadam kebakaran ya. Siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apel pagi selesai. Kerjakan sesuai perintah. Kerjakan. Pada membina apel pagi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Baik, sudah disampaikan oleh Sekda. Setelah dibubarkan, silakan sampai dengan kita pengawasan. Bubar, jalan. Di Mas Eko, Ya, jadi di pemadam kebakaran itu selain anggota, jadi ada anggota yang emang inti atau sakral. Jadi kalau tidak ada salah satu anggota ini, kita tidak bisa bekerja. Nah, ini salah satunya operator. Iya, Pak Ribut, operator. silakan tanya-tanya aja. Ya, selamat pagi. Saya Tri Ribut Wahyudi, sering dipanggil Ribut. Saya sebagai operator unit untuk unitnya yang kecil ini. Kita unit itu ada 2, 3 sama tangki sama pancar sedang. Ini yang paling kecil. Ini kelebihannya bisa masuk ke gang-gang kecil. Ya, gang-gang. Untuk kapasitasnya ini 3.000 liter. Untuk peralatan kita ada di belakang. Kita ini kita ikutin. lihat-lihat. Nah, sekarang saya coba menjelaskan apa aja sih fungsinya. Ini Ya, fungsinya. pasti masukan belum tahu. Belum tahu sama Dan sekali. nama-namanya ya Mas Eko ya. Nah, jadi yang pertama ini yang paling menonjol ini namanya pemancar, Pemancar. atau nozzle lah disebutnya ya. Pemancar ini yang ukuran jenis jet. Jadi dikatakan jet, dia keluarnya nonjok gitu Mas. Seperti jet, nantilah kita coba ya. Ya, nggak menyebar gitu Ya, nggak menyebar. Dia khusus jet. Satu titik. Ini ukurannya 2,5. Jadi dipakai biasanya pada tahap kebakaran yang emang api masih besar-besarnya gitu. Jadi kita menggunakan nozzle jet ini yang 2,5 atau ini. Nah, ini ada lagi ini yang nozzle gun atau variabel Mas. Ini enak, bisa spray tadi. Jadi Cepat tadi ya, ya seperti mengembun gitu Mas. Membuat tabir. Jadi ini bisa menyelamatkan anggota juga. Misalnya kalau kita terhadang asap atau radiasi panas, kita bisa membuat tabir. Jadi ini bisa menyelamatkan, melindungi lah ya, Iya, bukan menyelamatkan, melindungi. Tidak hanya cuma buat madamin api, tapi Iya. buat melindungi juga Melindungi ya. itu. Nah, di sini ada lagi yang kecil nih Mas. Nah, ini yang sama, ukurannya ini 1,5, Lebih kecil sama lagi. jet juga keluarnya, tidak bisa membuat tabir. Sama ini juga biasanya kita pakai selang 1,5 ini ketika kondisi api sudah cooling down, overhaul, pendinginan Mas ya, sudah tinggal bara. Jadi kita tinggal pendinginan pakai yang ini, atau sama seperti yang ini ada juga jenisnya tadi hampir sama. Ini yang Lebih kecil. lebih kecilnya. Cuman kadang kita juga kebakaran besar juga, biasanya kadang kita juga pakai Pakai ini. kecil. Soalnya kita biasanya terkendala air ya. Jadi kita ibaratnya pengiritan lah Mas. Jadi kalau pakai ini bisa lebih irit. Kalau pakai pakai nozzle 2,5 biasanya boros Mas.
Itu air 3.000 liter kita bisa habis berapa menit Pak Ribut? 5 menit. 5 menit sudah habis. Ya. Terus pengisiannya berapa lama ini? Pengisiannya untuk pengisian Pak Ribut 3 menit, 3 menit. penuh ya? 3 menit. Tergantung dari hidran tekanan air dari PDAM-nya. Ya, tergantung tekanan. Tekanannya tinggi lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya. Semisal lagi di lapangan gitu kan susah juga nyari PDAM kadang-kadang nggak Iya. ada gitu. Kita bisa menghisap dari Menghisap. sungai atau dari Iya. sumur. Dari sumur. Iya, darurat Mas. Darurat ya. Kita darurat pakai air apa saja. Yang penting ada air masuk. Yang penting buat- air masuk bisa buat madamkan. Soalnya kalau di lapangan kan beda ya kan. Iya. Nah ini ada lagi. Ini biasa disebut Y connect atau Y connect seperti huruf Y ya Mas ya. Nah, ini fungsinya untuk membuka jalur satu ke jalur 2. Jadi kita punya 2 jalur pemadaman Mas. Oh, dua jadi jalur pemadaman. iya Kita bercabang pakai lah. selang Iya. bercabang gitu ya? Jadi kita bisa satu mengisolasi, satunya lagi tempur atau bisa sebaliknya. Oh, gitu. Jadi untuk penambahan pemancaran ya, untuk penambahan pemancaran. Jadi kita bisa 2 nozzle tadi, kita bisa 2 nozzle nanti di depan gitu. Bisa pakai 2 Ya. tapi lebih boros lagi nanti. Iya pasti kita lebih boros lagi. Ini sama ukuran yang 2,5, sama ini juga Y connect. Jadi fungsinya sama, cabang juga untuk membuka jalur juga sih sama sih Mas. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini ada selang. Ini sama, ini selang pemadam. Ya tadi sudah dijelaskan sedikit sama rekan kita saudara Ribut. Ini panjangnya 20 meter Mas. Kalau yang kecil bisa sampai 30 meter ya. Iya, sama ada yang kecil juga, yang 1,5 itu sama 20 meter. Ini maksimal disambungnya berapa meternya? Maksimal disambung kita tidak terbatas kalau selang, cuman kapasitas mesinnya Pak Ribut. Oh, mesin buat pompanya air itu. Iya. Panjang selang ke depan, itu tekanan air semakin kecil. Iya, semakin kecil. Iya. Ya. Nyemprotnya nggak bisa. Iya, jadi ya gitu kalau semakin panjang. Soalnya kan nggak enteng juga ya kan. Iya. Tekanannya kan gede banget. Berat Mas Eko, kalau kita yang belum terlatih pasti goyang. Berarti goyang ke Iya. bawah ya. Bahkan pemadam kebakaran sendiri pun kalau lengah ya Pak Ribut, kita pernah terbanting. Pernah terbantu. Iya, terbanting sampai maaf giginya ada yang copot atau memar di pipi atau di tangan gitu ya. Jadi kita emang wajib harus hati-hati ya, ya. wajib pakai APD nanti kita pakai teknik ini. Masa begini gini Iya, nggak jangan. boleh nanti. Nggak boleh. Siap, terima kasih, Ru. Makasih Mas. Perkenalkan nama saya Bang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk sedikit tentang penyelamatan dari pada tugas kita gitu. Mas ya, untuk pengenalan alat-alat yang ini namanya tali webbing. Ya, tali webbing ini bisa digunakan untuk satu angkor, yang kedua pengganti harness juga. Nah, ini yang namanya harness ini. Alat keselamatan diri. Jadi di samping pakai harness, kalau misalkan kita tidak punya harness, bisa pakai webbing, gitu. Ini webbingnya. Nah terus bisa juga ini dipakai untuk pancang, Mas. Webbing. Jadi satu webbing ini berbagai macam kegunaan. Fungsinya banyak. Webbing udah. Webbing. Nah terus ini karabiner. Nah ini karabiner sama untuk penyelamatan diri kita juga. Buat apa ya? Buat untuk kita meluncur itu pakai karabiner, terus juga bisa dibuat pancang yang tadi Dari atas ya. dari atas gitu, webbing diikat ke sini gitu. Ini terus ini tali. Ini yang utama ya. Ini yang tali utama ini. Ini yang tali utama harus ada. Ini yang namanya tali current mantle gitu. Namanya current mantle. Banyak juga kegunaannya, cuman jangan sampai dipakai bukan untuk kegunaannya. Taruh misalkan ada mobil mogok, ini nggak boleh pakai tali ini. Sayang. Gitu kan. Sayang soalnya kan harganya Mas. Nah terus ada lagi, nah ini yang namanya alat figure of egg. Sama figure of egg digunainnya untuk alat turun kita dipasang ke harness, terus pakai tali kita luncur. Nanti bisa praktek mungkin. Bisa praktek boleh. Yang ini namanya pulley. Pulley ini untuk diamnya tali tersebut. Buat kunci. Enggak, buat apa sih? Buat mengurangi friksi. Jadi kan ada beroda nih. Beroda. Jadi kan begitu dia turun, tali ini ikut puter Kayak katrol timbangan gitulah Mas Eko. gitu. Ini.
mengurangi Ini yang disebut gesekan. puli. Gesekan jadi Iya. kan nggak putus talinya. Iya. Gitu. Nah yang ini meskipun tali kecil ini kadang-kadang kita tali apa ini gitu ya. Tapi banyak kegunaan juga ini. Contohnya ini untuk pengganti alat turun juga bisa gitu. Terus satu lagi untuk pengganti rem bisa ini gitu. Kekuatannya sampai 500 kg. 500 kilo ya. Tali segede gini kekuatannya 500 kg. Nah, gitu. Perkenalan dulu boleh, nama saya Ari Reni Putra. Saya berdinas di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Ya, jadi ini adalah alat yang sangat penting untuk kita pemadam kebakaran. Jadi alat yang berfungsi untuk melindungi pernapasan kita ketika di lokasi kebakaran. Ya, bisa. Alat ini dinamakan SCBA atau bisa disebut juga Safe Contained Breathing Apparatus. Ini isinya udara segar yang biasa kita hidup sehari-hari, Mas. Jadi berbeda dengan oksigen yang ada di rumah sakit gitu. Nah, itu isinya jelas berbeda, beda jauh. Kalau ini udara yang biasa kita hidup sehari-hari gitu. Biasanya kita menggunakan ini ke lokasi kebakaran. Ketika kebakaran, maksimal ini ketika kondisi udaranya penuh itu sekitar 45 menit. Jadi 45 menit. ya, jadi masuk 45 menit, keluar, ganti orang, ganti tabung, ganti alat, masuk lagi. Jadi gantian gitu. Kita banyak mendengar ya di berita-berita tabung gas meledak ya Mas Eko. Iya. Padahal bukan tabung yang meledak. Jadi kita sekian puluh kebakaran, kita melihat di dalam rumah yang kebakaran tidak ada tabung gas yang meledak. Tetap utuh aja seperti ini, cuman gosong aja gitu ya. Jadi kadang media juga sudah suka membesar-besarkan tabung gas meledak. Sebenarnya yang meledak itu gas yang berhimpun, gas bocor. Memang gasnya bocor, berhimpun di suatu ruangan tertutup. Apalagi gas ini kan sifatnya dia solid, Mas. Jadi seperti apa ya, kalau diibaratkan seperti ikan teri di lautan, Mas. Kalau nggak digusah-gusah gitulah ya, dia tetap bersatu ya. Jadi sama sifatnya gas ini juga dia solid. Jadi ketika bocor dia pasti bersatu terus gitu, Mas, sampai sehabisnya. Nah, itu yang meledak sudah berhimpun, ada percikan api, korek apalagi cetrekan itu udah jelas. Terus yang masih diteliti itu cetrekan stop kontak. Nah, itu beresiko juga. Lebih baik ketika lampu sudah padam, biarkan padam, yang sudah nyala biarkan nyala. Jadi jangan dicetrek-cetrek gitu. Terus untuk mengantisipasinya, ketika bau tercium, pasti gas itu tercium ya Mas ya? Iya, tercium. Sebenarnya gas LPG itu tidak berbau. Jadi yang bau itu dikasih oleh Pertamina, dikasih zat pembaunya lah, ada namanya. Penanda ya? Iya, penanda bocor. Jadi, nah ketika kita mencium aroma tersebut, kita jangan panik, kita lihat apanya yang bocor atau cabut regulatornya. Nah, untuk mengusir si gas yang sudah berhimpunnya itu, sebisa mungkin jangan menggunakan kipas angin. Karena kipas angin ada rotor atau dinamo di dalam, takutnya ada percikan ya, Mas. Jadi ya. yang sederhana saja pakai kipas tangan biasa manual ya. Kalau di kita di daerah sini mungkin namanya hihit ya, rekan-rekan. Namanya hihit. Hihit ya, kipas gitu lah, kayak tukang sate ya gitu. Nah, itu lebih amannya. Nanti sekarang kita coba praktekkan bagaimana ketika tabung gas itu bocor di regulator, Mas. Dulu untuk peralatan yang ada di rumah kita seperti handuk, spray, seperti itu apakah padam atau tidak ya Mas? Kita coba, boleh Saudara Ari? Kita langsung praktek. Nah, jadi kita langsung praktek api yang kecil-kecil saja. Jadi untuk memadamkan api itu jangan panik sih intinya rekan-rekan. Biasanya kan panik, Mama. Biasanya panik ya. Kabur kan, bakar semuanya. Iya, untuk meminimalisir kepanikan ya kita berlatih lah Mas seperti ini ya. Kita berlatih terus. Nah, ini menggunakan alat seadanya ya, atau alat pemadam api sederhana, apas. Nah, ini caranya boleh dibental gitu. Nah, ditepuk-tepuk. Kenapa ditepuk-tepuk? Biar oksigennya cepat habis. Hati-hati pengambilannya. Nah, kita mundur lagi. Setelah itu
cabut regulatornya, Mas. Ya. Kalau sederhananya seperti itu. Untuk lebih amannya menurut saya yang menggunakan alat ini nih, Mas. Apar. Ini lebih modern, apar namanya ya, alat pemadam api ringan. Jadi Kota Bandung warganya emang sudah wajib seharusnya ya menurut peraturan, tapi masih banyak yang menganggap ini sepele lah. Sebenarnya ini dapat menyelamatkan harta dan bendanya, Mas, bahkan nyawanya sekalipun. Karena alat apar ini memadamkan api tahap awal, Mas. Ketika seperti kebakaran tadi, kita bisa memakai ini, alat ini. Nah, ini cara cepat kalau terjadi sesuatu. Menurut saya ya sumbernya aja kita bereskan gitu, Mas, ya, kita sikat gitu. Tapi kendalanya cuma satuan, kadang panik gitu kan. Iya, jadi... nah itu panik itu. Kita emang sebagai pemadam kebakaran kita kadang masih panik, Mas. Makanya kita terus berlatih, tiap hari berlatih gitu, Mas. Gunanya pelatihan, iya, edukasi. gunanya pelatihan, edukasi kepada masyarakat, harus berlatih. Ya boleh, Pak Bambang, sudah cobain. Ini cabut regulator seperti ini, Pak Mas Eko. Nah itu lebih aman sebenarnya. Cuman kendalanya itu panik tadi, Mas Eko. Panik kita. Keburu-kabur dulu. Iya, keburu-kabur. Nah, ini ada lagi tips buat cara bawa, Mas Eko. Misalkan kalau selangnya terlepas seperti tadi. Nah, tadi kan posisinya selang terlepas. Posisi sudah terlepas. Terlepas. Nah, coba dinyalakan lagi, Pak. Nanti ada cara pembawaannya, Mas Eko. Jadi kita jangan melawan arah angin meskipun di dalam rumah. Boleh praktekkan. Jadi cara membawanya ketika dari dapur, Bawa keluarnya. bawanya tenang saja, jangan panik. Mundur, bawa mundur. Nah, gitu. Bawa mundur, simpan ke tempat terbuka. Berarti Di dibawa ke tempat lapang terbuka atau dulu di ya. mana, iya. Simpan. Nah, baru kita lepas. Nah, tetap saja kepanikan kan kita kendalanya. Lempar kalau Iya, kadang dilempar malah masuk ke rumah tetangga ya, Mas. nggak boleh itu. Iya. Makanya perlu banget ya edukasi ya. Ya, paling untuk penanganan gas Kan buat seperti itu. penanganan kayak gini kan penting banget edukasi. Iya, penting karena Menanggulangi bukannya kita pengen Iya. terjadi, cuma iya, siapa yang terjadi ya, Mas? Antisipasi ya. Antisipasi. Soalnya rata-rata di masyarakat kebanyakan kita makan ini ya, Mas ya. Yang tabung gas. Bom melon disebutnya biasanya. kalau nyobain bisa, Mas. Oh, boleh. Lebih bagus gitu. Jadi Kan sambil belajar. ya, Kalau namanya nggak belajar, bisa, mumpung ke mungkin- pemadam ya, Mas Eko Iya. ya. Tadi caranya sudah tahu, Mas Eko, atau diulangi lagi ya? Dijelasin aja caranya. Jadi ini hanya untuk mengantisipasi kepanikan kita saja sih, Mas Eko. Untuk kebakaran realnya lebih baik jangan dilakukan. Ini mah hanya untuk mengantisipasi kepanikan kita aja lah, belajar memanage kepanikan. Jadi mumpung ke pemadam gitu, Mas Eko. Jadi tadi seperti ini. Nah, itu kan ada gas keluar di situ, jadi kita tutup sumber apinya aja, sumber bahannya ya, sumber gasnya ya, bahannya. Kita tutup saja, pasti otomatis pasti mati gitu, Tapi Mas. itu kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa karena di sini ada jeda, Mas. Nanti kelihatan ada api. Itu yang panas itu Yang panas itu ya, setelah iya itu lidah api pasti panas ya, Mas. Kita coba saja. Nah, nah ini masih ada jeda ya, Mas Eko ya. Jadi ini bukan bermaksud untuk nanti kalau kebakaran memadamkan pakai jari ya, Mas. jari, enggak. Ini hanya untuk memanage kepanikan saja ya, teman-teman. Jadi kita pergunakan ujung jari saja cukup karena lubangnya kecil. Kalau lubangnya besar kita tidak bisa menggunakan. Jadi kita ujungnya saja, jangan panik. Nah, ditutup gitu langsung. Mas Eko, mau coba? Nggak berani saya, Mas. Harus berani kalau di pemadam ya, Mas Eko. Berani. Ya. Mau coba kosong dulu, mau cobain? Latihan dulu atau langsung? Langsung aja. Langsung? Oh, oke, bagus. Pede aja, yang penting pede dulu ya. Ujungnya ya, Mas Eko ya. Boleh, Mas Eko? Jangan panik. Tutup ujungnya. Nah, tutup, Mas. Kita cobain ya. Lepas ini. Lepas aja, regulatornya boleh dilepas. Oh. Ya, seperti itu paling. Tapi ingat, kalau kebakaran di rumah tidak disarankan sih, Mas Eko ya. Ini hanya untuk ya buat manage kepanikan lagi lah itu mah. Tadi kerasa ya panasnya api segitu, Iya. lumayan ya. Sampai sini padahal di belakang ya. Iya. Gimana kalau langsung terjun ke gedung yang Iya, kebakaran besar itu? Jadi ini ada regulator, begitu juga sama pentil atau karet. Kecil. Ini sebenarnya ada kadaluarsanya. Dan Oh, ada bawaan kadaluarsanya. pabriknya itu 62 kali pemakaian.
Jadi 62 kali pemakaian itu dari mulai ini dipasang Itu satu pemakaian. satu. Ini sampai 62 Pemakaian. ini harus ganti. Nah, bahwa orang Indonesia kebanyakan selama ininya Belum nggak rusak, rusak, nggak diganti. nggak diganti. Berarti kan kayak gitu. Sampai bocor biasanya. Bocor sampai kadang dikasih bata ya kan? Iya, itu. Itu nggak kita sarankan. Ada yang kasih bata, ada yang jadinya Dikasih karet. kawat, dikaret. Ya kan? Terus apalagi ada yang pecapit itu. Oh iya, itu nggak lebih bahaya. lebih bahaya. Gimana kita ada kebakaran atau kebocoran dari sini? Melepasnya Lepas susah. Udah gitu panas, ininya kekunci kan. Jadi 2 kali langkah. 2 kali langkah. Yang kebanyakan kebocoran itu dari karet seal ini. Karet nih. sealnya. Jadi karet seal ini jangan sampai logor. Kadang begitu udah kencang gini juga, udah nggak logor, tapi masih bocor, berarti ini regulatornya harus ganti. Lalu pasang ini sampai nggak ada suara. Kalau masih ada suara berarti masih ada kebocoran yang di karet ya. Jadi ganti karetnya. Tapi kalau misalnya udah diganti karet masih bocor, berarti regulatornya harus diganti. Jangan dipaksakan. Paksakan kasih Nah, bata itu yang gitu. kebakaran biasanya seperti itu. Kita mau kemana nih? Ya, kita keliling-keliling Kota Bandung dikit lah. Kita ibaratnya kita mobiling, melihat situasi, kondisi jalan. Jadi kita ada biasanya tiap hari kita mobiling untuk melihat kondisi suasana jalan seperti apa di Kota Bandung. Biasanya kalau weekend seperti ini Mas Eko biasanya macet. Ya, kita lihat aja, coba. Iya, sambil controlling. Ya. Seperti ini macet. Jadi Pertama ini Pak Nurman. ini kalau kebakaran lebih seru, Mas. Jangan, tapi. There's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Kalau kebakaran sebenarnya kita nggak boleh duduk di atas gini, Mas. Soalnya kita mobil rata-rata sudah double kabin semua. Jadi kita ya tadi seperti itu resikonya ya. Kita ada ranting, ada pangan, iya langsung praktek. Jadi memang seharusnya di dalam kalau lagi kebakaran. Soalnya kecepatan tinggi, Mas. Jadi kalau untuk seperti ini ya masih toleransi lah. Iya. Nggak ngebut juga, Iya. kita controlling kan sampai. Iya. Jadi Mas Eko bisa dilihat sendiri ya, kita Kota Bandung kondisi weekend hari Sabtu ini lumayan macet tuh. Padahal masih belum sore ya. Iya. Jadi kekhawatiran kita memang di weekend sih kalau di Kota Bandung. Jadi banyak yang dari luar kota biasanya ke Bandung liburan weekend. Jadi macet lah ya. Tempat wisata Bandung. Iya, tempat wisata, wisata kuliner ya. Terima kasih banyak Pak Anang untuk ilmunya tadi, bermanfaat banget. Ya. Ini masih ada banyak pertanyaan ini. Ya, Kalau pasti. tanyain semua nanti sampai sore di mana. Iya. Mau berbagi pengalaman langsung mungkin Pak Anang, suka dukanya jadi pemadam kebakaran. Ya, jadi selama saya di pemadam kebakaran pasti banyak, tapi lebih banyak dukanya sih Mas ya. Namanya kerja di pemadam, jadi kita bekerja itu ibaratnya mau membanggakan diri susah, soalnya kita bekerja kan di situasi orang sedang musibah ya Mas. Jadi kita mau misalkan berhasil memadamkan ya kita nggak bangga, soalnya di situ ada korban kebakaran, rumahnya yang pasti hancur ya Mas. Jadi sedihnya itu sih, kalau sedihnya banyak,
Yang pertama itu dulu kita waktu pertama kali pengangkatan tahun 2017, pengangkatan tenaga honorer Mas, kontrak ya. Di situ kita ada kebakaran di, kalau nggak salah, pabrik di Cisaranten ya Pak Ribut ya. Di Cisaranten kita itu pagi kebakaran, ketika anggota rekan-rekan kami sedang memadamkan, kita kehilangan 2 rekan sekaligus. Ya, meninggal, yang satu meninggal di tempat, yang satu sempat koma lah beberapa hari atau minggu di rumah sakit. Jadi mereka tertimpa bangunan tuh Mas, gedung yang roboh, jadi tidak sempat melarikan diri, ya tertimpa. Pemadaman sempat terhenti sejenak, jadi shock semuanya ibaratnya Mas ya. Shock, ada yang anggota ada yang nangis juga di situ, tapi setelah itu tetap pemadaman berjalan kembali sesuai prosedur. Kita harus memadamkan ya Mas, dengan slogan kita kan pantang pulang sebelum api padam. Di situ kita sampai sekarang masih terngiang-ngiang juga sih buat almarhum Trisna sama Imam itu Mas. Jadi kita baru bekerja beberapa bulan ya Pak Ribut ya? 3 bulan. 3 bulan kerja bareng, sudah ditinggal. Jadi kita kerja di pemadam itu sangat gimana ya Mas ya? Ibaratnya kita menitipkan nyawa kita kepada Allah ketika ada panggilan pemadam kebakaran. Jadi maksudnya gini Mas, ketika kita mendengar alarm kebakaran nih Mas ya, ada laporan kebakaran, ibaratnya nyawa kita sudah dititipin ke Allah. Soalnya kenapa? Apakah kita nanti habis dari kebakaran balik lagi dengan tubuh yang sehat, atau malah bisa balik lagi ke keluarga tinggal nama aja gitu ya Mas ya. Jadi sebisa mungkin untuk menjadi seorang pemadam kebakaran itu kita ya intinya menambah skill kita. Ibadah nomor 1 ya Mas ya, pasti kita ibadah nomor 1, penambah skill. Jadi untuk berlatih mau nggak mau untuk menjadi seorang pemadam kebakaran itu ya kita harus berlatih gitu Mas. Meskipun banyak warga atau orang awam yang sering nanya, Pak kalau pemadam kebakaran kalau nggak ada kebakaran tidur aja ya, ya pasti banyak gitu. Ya nggak juga ya Mas ya, kita sudah ada rundown kegiatannya seperti hari ini kita, jadi dari pagi sampai ada pelatihan. Jadi untuk tidur ya kita juga manusia biasa ya Mas, pasti ada tidurnya juga, soalnya kita kan 24 jam Mas ya. Jadi nggak harus kita melotot terus kan 24 jam, nggak juga, kita juga manusia biasa. Terus untuk senangnya apa ya Mas ya, kalau senangnya paling yang saya rasa di pemadam kebakaran itu rasa kekeluargaannya tinggi Mas. Jadi kalau ibaratnya kita ada yang satu sakit, kita merasakan sakit semuanya gitu Mas. Kadang kita apa ya, saling mengisi kekurangan kita masing-masing lah Mas. Jadi di pemadam kebakaran itu kita tidak bekerja masing-masing, enaknya iya satu tim. Jadi kita nggak bisa saling menonjol, jadi kita pasti membutuhkan rekan gitu Mas. Tidak bisa saling, bukan saling susul, tidak bisa masing-masing kerjanya gitu Mas. Kita jadi ya itu bekerja tim, kita mau nggak mau kita harus solid sama rekan kita. Paling saya senangnya seperti itu sih, saya betah di kerja di pemadam itu seperti itu Mas. Jadi rasa kekeluargaannya tinggi, terus ya menolong, ada jiwa menolongnya juga, karena pekerjaan ini yang menurut saya bukan cita-cita saja ya Mas, jadi emang sudah panggilan jiwa gitu Mas. Iya, jadi susah kalau kita menjadi seorang pemadam kebakaran hanya mengharapkan tiap hari gajian, besok gajian kerja. Nah itu berat Mas kalau menjadi seorang pemadam kebakaran, kalau tidak menjiwai. Karena ya pemadam kebakaran begini pekerjaannya, menurut saya sangat-sangat berat, gitu, Mas. Berat dan beresiko nyawa juga Mas, apalagi meninggalkan keluarga gitu ya. Makanya itu sih yang bikin saya pengen tahu tuh, kan udah tahu pekerjaan bahaya Mas, tapi Hati Nurani masih siap. Iya pasti Mas, Hati Nurani kita pasti. Iya. Kan bagi orang awam kan sering meremehkan kerjaan. Iya. Paling kerjaan tidur apa yang nggak tahu pasti. Kegiatan sehari-hari ngapain. Iya pasti seperti itu. Barangkali ada emosi terlucu Mas Ari? Kejadian lucu Mas mungkin? Ari nih, Mas Ari nih. Mas Ari. Ada kejadian apa Mas? Lucu nih, saat kebakaran ada. Oh iya, gitu aja Mas. Dengan kita kan cowok-cowok panggilan nih.
ketika ada panggilan kebakaran kan kita nggak tahu kapan aja panggilannya. Iya. Ketika ada panggilan kebakaran, teman saya lagi buang air. Iya. Ada panggilan kebakaran langsung berangkat. Dia lupa nggak cebok. Jangan lupa nggak bersih dulu. Ya, gimana perasaannya? Gimana Mas perasaannya Mas? Tapi sadar itu Mas? Nggak sadar. Oh nggak sadar. Jebretnya kan kayaknya kemana-mana. Itu temennya gimana itu? Jadi mungkin itu pengalaman yang ya nggak bisa. Iya, pacar ngaca waduh lucu ya. Ada lagi nih, ada lagi lanjutan ya. Ada lagi nih Mas. cerita Apa ini? Ini lucu ini. Nah kita kan lagi menangani satu kebakaran nih. Iya. Kebetulan yang kebakaran itu lahan. Oh lahan. Kebun bambu. Lahan gambut lah, kayak gitu, seperti itu. Nah kita lagi menangani. Malam waktu itu ya? Kan? Malam hari. Itu jam setengah 11 malam kalau nggak Oh, salah. malam, pagi Kita lah. kan dia lagi anak-anak tidur lah. Pas begitu ada panggilan seperti itu, udah kan? Itu memang yang satu lagi buang air besar kan? Iya. Gitu. Pas begitu di sana memang udah di mobil itu pada gimana baunya kan? Iya, baunya Begitu kemana-mana. Di lokasi ada lagi yang makin luar biasa lah itu menurut saya ya. Jadi kejadiannya pas kita menangani kebakaran, terus teman saya, rekan saya, bisa-bisanya dia terus gimana caranya dia melihat gitu Mas. Jadi dia marahin. Disangkanya dia ada anak kecil. Iya. Memang betul kalau misalkan ada orang yang menghalangi kita penanganan harus diawasin kan, Iya. diawasin dulu. Nah, dia memang betul prosedur seperti itu. Cuman yang diawasinya itu bukan orang, Mas. Apa itu? Malahan dia marahin pohon. Pohon dia marahin. Pohon segede gini. Iya. Keadaan gelap kan, Iya. keadaan gelap. Mungkin satu capek kan Iya, ya, mungkin mungkin dua ngantuk kan tengah fokusnya malam kurang, ya, ya fokus kan? kurang. Pas begitu ada pohon segede gini dia langsung marahin nggak bisa. Kamu jangan di sini, kamu jangan di sini. Cepat pergi kan gitu kan. Udah pas begitu selesai. Kok dia nggak pergi tuh. Nggak pergi. Akhirnya dia lari aja lah ya. Udah pas beres dia nyamperin lagi. Balik lagi. Balik lagi, barangkali si orang itu tetap ada kan Pohon diamnya di situ. lah, kok masih ada di sini? Akhirnya dideketin ternyata pohon. Kok pohon? Orangnya ada nggak di sini? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh ada orangnya di sini. Oh ada. Ada. Mas dulu ya. Oh itu orangnya. Mas. Terus habis itu Mas? Ya untungnya nggak ada orang sih. Nah ini tahu semua gimana? Berarti ada orang dong. Ya saya cerita aja. Oh tidak ada. Kalau ada yang ngeliat mungkin saya Malu sendiri malu. nanti. Makanya saya balik lagi ke situ pas waktu pada sepi gitu. Untungnya nggak ada siapa-siapa, saya malu sendiri aja. Ya, makan aja sendiri malu gitu. Itulah pengalaman saya. Gini Mas Owe, kamu ngapain di sini ya? Taunya pohon ya gimana? Pak Nanang, satu pertanyaan terakhir mungkin. Ya, cara manggil damkar sama mungkin banyak yang tanya kemarin ada biaya enggak kayak Oh gitu. iya. Tapi seluruh Indonesia biasanya 113 sama. Tapi ada yang 112 gitu Mas. Tapi rata-rata 113 113, ya. Atau menurut tempatnya masing-masing biasanya nomor teleponnya Mas. Jadi gratis. Ya free, gratis, ada free, biaya enggak? apapun ya, Mas? Ya gratis free, tidak ada biaya. Tidak boleh Mas. Tidak boleh, gratis. Pelayanan ya. Ya kita pelayanan. Pengen nanya kemarin gitu. Ya pasti. Udah gitu aja Pak Nanang, terima kasih untuk ilmunya. Ya Bermanfaat sama-sama buat Mas Eko. buat kita semua. Amin, amin. Semoga Pak Nanang di sini dan semuanya diberi mungkin keselamatan, Amin, keamanan, kesehatan. Amin. Udah gitu aja. Di sini kita pamit. Ya. Mas, terima kasih ya. Ya. Pokoknya, Sama Mas. jika ada salah, saya minta maaf ke pemirsa semuanya. Berkata, saya mau pamit habis ini selesai, kita ada kegiatan lagi. Udah, jangan lupa apa, Mas? Like, Komen. subscribe. Eko Febrianto Channel pantang pulang sebelum api padam. Tell me, oh, will you Udah gitu aja, saya mau pamit habis Ya. ini. Jangan lupa apa? Like, Komen. subscribe.